Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana mahasiswa-mahasiswaku hari ini? Semoga sehat selalu. Oke, kita mulai perkuliahan kali ini. Jangan lupa yang pertama absen dulu, ya. Seperti biasa untuk melakukan presensi, saudara masuk di LMS. Kemudian kasih tanda checklist dan jangan lupa diupload. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan membaca suratul Fatihah dan nanti membaca doa. Doa diakhiri surat Fatihah ya. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, yuk Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang konsep dan transaksi dalam mata uang asing. Ya, kita masuk dalam PPT ya. Nah, sebelum perkuliahan ini, saudara sudah meresum apa yang ada di konsep dan transaksi dalam mata uang asing. Utamanya di pertemuan kali ini kita membahas dua subbab ya. Yang pertama tentang apa yang dimaksud dengan mata uang asing atau valuta asing itu sendiri. Kemudian kita membahas tentang translasi dari mata uang asing. Oke, kita coba ini bahas yang pertama tentang konsep dan transaksi dalam mata uang asing. Ya, saya yakin dari semua mahasiswa-mahasiswaku di sini sudah memahami apa mata uang asing ya. Di mata uang kita ada rupiah, ya. Kemudian di Amerika ada dolar, US dollar. Singapura ada dolar Singapura, ya. Jadi dan sebagainya. Dari setiap negara pasti mempunyai mata uang sendiri-sendiri, ya. Nah, ini kita harus memahami apa sih mata uang yang kita bahas di sini. Ya, mata uang asing atau mata uang itu sendiri, ya, mata uang itu sendiri itu bisa sebagai suatu standar nilai. Ya, nilai kita melakukan jual beli ada standar nilai. Nilainya kalau di Indonesia berapa rupiah standar nilai. Kemudian sebagai alat tukar ya, saya mau beli, saya bisa memperoleh suatu barang, saya harus punya uang ya. Uang kalau sesuai dengan kesepakatan, apa kita pakai rupiah, apa kita pakai dolar, atau kita pakai yen dan sebagainya. Dan sebagai unit pengukuran. Nah, jadi sebagai suatu standar nilai, sebagai alat ukur, sebagai unit pengukuran dari transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi. Ya, itu secara umum, ya, secara umum itu fungsi mata uang adalah sebagai unit pengukuran untuk transaksi dan sumber pendapatan ekonomi negara. Ya, jadi akan dilihat dari mata uangnya. Bagaimana jika ada transaksi ekonomi antara dua entitas yang berada di negara yang berbeda? Kalau di mata kuliah sebelumnya kita pelajari di transaksinya di antar masih satu negara, antar entitas, antar usaha, satuan usaha, tapi di satu negara di Indonesia. Tidak ada masalah, misal kita pakai rupiah, ya, jual belinya pakai rupiah. Ini tidak ada permasalahan khusus ya. Tapi yang kita bahas di sini, bagaimana kalau ada transaksi, ya, ada dua entitas atau dua kesatuan usaha, ada dua perusahaan atau dua suatu lembaga yang bertransaksi di sini di negara yang berbeda, satu di Indonesia dan satu di Amerika, atau satu di Indonesia, satu di Malaysia, atau yang lain. Ya. Untuk ada transaksi itu, mata uang yang digunakan dalam transaksi ekonomi yang melibatkan dua negara yang berbeda, ini tergantung kesepakatan penjual dan pembeli. Apakah disepakati pakai rupiah atau disepakati pakai dolar? Ya. Langkah laporan laporan keuangan, ya, kalau sudah disepakati, bisa pakai rupiah. Kalau pakai rupiah berarti tidak ada masalah di laporan keuangan kita. Tetapi kalau disepakati pakai dolar, ya, berarti laporan keuangan penjual ya, harus dinyatakan dalam mata uang penjual. Dan sebaliknya laporan keuangan pembeli harus dinyatakan dalam mata uang pembeli. Itu dalam laporan keuangan diatur di PSAK.
ya. Jika kita, misal kita sebagai penjual, kita ada di Indonesia, laporan keuangan kita harus dalam rupiah. Nanti kita buka di PSAK nomor 10, ya. Kemudian kalau kita sebagai pembeli, ya, walaupun kita bayarnya kesepakatan pakai dolar, ya, kita beli dari luar negeri kita pakai dolar, tetapi laporan keuangan kita yang kita tampilkan dalam laporan keuangan kita ya rupiah. Kemudian untuk dapat mencatat transaksi dalam masing-masing mata uangnya itu harus dinilai. Nah, kalau misal satu transaksi ini saya pakai dolar, ada 100 US dollar. Tetapi laporan atau transaksi-transaksi lainnya di perusahaan saya itu pakai rupiah. Supaya menyamakan dolar ke rupiah, nah, itu artinya yang kita sebut dengan kurs atau nilai tukar valuta atau nilai tukar mata uang. Nah, jadi pada kesempatan ini kita apa sih itu kurs? Kita pelajari apa itu kurs. Kurs itu rasio antara satuan unit, ya, suatu valuta atau mata uang dengan valuta atau mata uang lainnya yang bisa saling ditukarkan atau dikonversikan atau dirubah pada satu waktu tertentu. Bisa tadi saya beli dari Amerika jumlahnya 100 US dollar. Saya beli barang dagangan. Berarti saya mau menjurnal persediaan barang dagangan, tidak mungkin saya jurnal pakai US dollar. Karena apa? Saya melaporkannya pakai rupiah. Berarti 100 US dollar itu saya harus mengkonversi 100 US dollar ada berapa rupiah. Nah, itu yang saya cantumkan di dalam jurnal saya. Jurnal dampaknya nanti ke neraca. Ya. Hal-hal seperti ini nanti akan diurai, akan diperjelas di catatan atas laporan keuangan. Jadi pada saat laporan keuangan kita mengakui kursnya ada berapa. Ya. Karena kurs itu fluktuatif, ya, bisa berubah-ubah. Atau kurs itu sebagai harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Seperti tadi, 1 US dollar itu ada berapa rupiah? Nah, untuk melihat ada berapa rupiah, silakan lihat kursnya. Nah, untuk penentuan kurs itu ternyata macam-macam sekarang. Ada yang lewat KMK, jadi keputusan dari Menteri Keuangan. Itu kita pakai kalau kita ngatur tentang pajak. Ya, pajak pakainya ada transaksi US dollar, berarti kita harus pakai kurs yang ada di KMK. Atau kita pakai yang tidak pajak itu diperbolehkan pakai manapun, ya, antara boleh pakai kurs yang ditentukan oleh Bank Indonesia atau kurs yang ditentukan oleh bank-bank selain Bank Indonesia juga. Kalau BCA juga punya kurs, ya, dan bank yang lain juga ada sendiri-sendiri, atau pakai kurs dolar OFG itu biasanya yang paling familiar, atau kesepakatan antara penjual dengan pembeli yang dalam beli atau di dalam, kalau kita membuat laporan keuangan, kalau ada transaksi penjual dan pembeli kita pakai yang mana kursnya. Kemudian kalau kita kesepakatan di laporan keuangan, kebijakan internal perusahaan, terserah mau pakai apa, yang penting tercantum di dalam catatan atas laporan keuangan, akan jelas di sana, yaitu kurs, ya. Kurs itu ada langsung dan tidak langsung. Ya, yang secara langsung itu, misal ini karena kita ada di Indonesia, kita coba lihat dari sudut pandang Indonesia. Kita mau melihat bahwa 1 US dollar itu berapa rupiah. Ternyata kita cari sampai hari ini, ya, sampai hari ini di kursdolar.org itu 14.300 sekian. Misal saya contohkan ini 14.000. Berarti untuk 1 US dollar itu berapa rupiah? Ya, tinggal berarti caranya ini yang bahasanya secara langsung, berarti 14.000 rupiah dibagi 1 US dollar itu adalah 14.000. Artinya apa? Dengan rumus ini yaitu 14.000 rupiah ekuivalen dengan 1 US dollar, atau 14.000 rupiah dapat ditukar dengan 1 US dollar. Yaitu kurs langsung. Kalau menghitung kurs tidak langsung, ini dari sudut pandang Indonesia, tapi lihatnya US dolarnya. Kalau tadi 14.000 rupiah, ya, saya dapat berapa US dollar nih? Nah, kalau seperti itu berarti saudara mencarinya 1 dibagi 14.000. Ternyata 14.000
14.000 rupiah itu 0,000714. Artinya apa? US dollar ya. Artinya 0,000714 US dollar itu ekuivalen dengan 1 rupiah. Ya, jadi saya punya 1 rupiah itu dapat berapa US dollar. Nah, kalau tadi kan 1 US dollar dapat 14.000 dapat 1 US dollar. Kalau sekarang 1 rupiah dapat berapa US dollar? Ternyata setelah kita bagi 1 dibagi 14.000 ternyata tadi 0,000714. Artinya 0,000714 US dollar dapat ditukar dengan 1 rupiah. Oke. Nah, kita lihat tadi saya bilang kurs itu macam-macam ya. Tapi dalam teori ini kurs itu ada 2, yaitu mengambang. Yang kedua tetap dan beragam. Mengambang atau floating itu nilai suatu mata uang mencerminkan daya belinya di dalam pasar dunia. Ada 2 kemungkinan. Oh, ternyata rupiah kita melemah, menguat ya. Kalau saudara mendengar ada info melemah, menguat, ya berarti di sini pakai mengambang atau floating ya. Nah, di sini diserahkan ke pasar dunia ya. Artinya lihatnya di kurs dolar atau yang dari BI itu juga melihatnya dari berbagai sisi. Ya, itu kurs mengambang. Bisa juga tetap dan beragam. Ya, tetap beragam ini nilai kurs yang ditetapkan pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi suatu negara. Bisa juga nih pemerintah misal impor ya. Untuk impor ya itu kan kita biasanya pakai dolar ya. Impor kita tentukan saya mau beli nih, tetapi kursnya sekian. Nah, sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi jual belinya itu pemerintah sudah menetapkan. Ya. Jadi bisa juga tidak sesuai dengan BI, bisa juga sesuai BI, tapi bisa juga karena ada hubungan yang baik dengan negara kita impor tadi, kita tentukan kursnya. Nah, itu tetap dan beragam. Oke. Kalau kemudian masih macam-macam kurs ya. Kalau istilah umum kita nanti sering kalau membaca buku dari Pins, Becker, saudara pasti akan menemukan yang disebut dengan kurs spot. Kurs spot itu kurs untuk transaksi penukaran valuta yang akan terjadi segera. Ya, ini yang sering terjadi. Misal kita melakukan transaksi hari ini. Transaksi hari ini kita beli dari negara lain, ya, dari negara Amerika, ya, kita belinya 100 US dollar. Berarti kan kita mencatat transaksi hari ini berdasarkan kurs spot hari ini. Ya. Jadi 100 US dollar itu berapa rupiah? Kita jurnalnya pakainya rupiah. Atau boleh ini pakai US dollar tapi nanti langsung ada kursnya gitu ya kalau di sistem. Tapi di laporan nanti akan muncul rupiah. Yaitu kurs spot yang sering kita. Kemudian kalau di istilah akuntansi ada 2 ya. Kurs sekarang dan kurs historis. Kalau kurs sekarang atau current rate ya, itu kurs di mana 1 unit valuta dapat ditukar dengan valuta lainnya pada tanggal neraca. Nah, ini sering kita lakukan kalau kita mau buat laporan keuangan per 31 Desember 2020. Jadi kalau kita masih punya ada yang berupa US dollar atau mata uang yang lain atau pound sterling atau yen dan lain sebagainya, kita membuat laporan keuangannya itu berdasarkan lihat kurs per 31 Desember 2020. Nah, kan kita sesuaikan. Pasti nanti ada selisih. Nah, di ini kita pelajari itu. Ya. Kemudian ada kurs historis. Ini hampir sama dengan kurs spot. Ya, jadi kurs yang berlaku pada suatu transaksi. Kemudian transaksi valuta asing ya kita coba pelajari lanjutnya itu tentang kurs ya, saya kira kurs sudah paham karena nanti kita pakainya kurs-kurs ya kita transaksi pakai mata uang asing ya. Nah, transaksi valuta asing selain kontrak berjangka ya nanti kalau kontrak berjangka berbeda ini selain itu ini kita sebut ada transaksi lokal, ada transaksi asing atau luar negeri. Transaksi lokal itu transaksi dalam suatu negara yang diukur dan dicatat dalam valuta negara yang bersangkutan. Artinya misal nih kita di Indonesia
ada transaksi jual beli dengan sama-sama Indonesia, ya kita pakai valuta atau mata uang Indonesia. Kemudian mata uang yang digunakan dalam lingkungan utama kegiatan usaha perusahaan disebut mata uang fungsional. Nah, nanti kalau saudara baca buku ada mata uang fungsional. Mata uang fungsional itu mata uang yang digunakan dalam lingkungan utama kegiatan usaha perusahaan. Kalau perusahaan saya ini di Indonesia, mata uang fungsional saya adalah rupiah. Gitu. Ya, jadi nanti saudara jangan bingung, ada istilah mata uang rupiah, kemudian ada nanti ada berbagai kurs dan sebagainya, itu mulai dipelajari. Kemudian yang kedua, transaksi asing atau luar negeri, transaksi antar negara, ya, atau antar perusahaan di negara yang berbeda. Bisa antar negara, negara Indonesia dengan negara Amerika, atau negara Indonesia dengan negara Inggris, atau dengan Malaysia, ya. Atau antar perusahaan, perusahaan yang ada di Indonesia dengan perusahaan yang di negara lain, ya, misalnya di negara Indonesia dengan negara yang ada di Amerika, negara Indonesia dengan negara yang di Malaysia, di Singapura dan sebagainya. Itu disebut dengan transaksi asing ke luar negeri. Nah, kalau ada transaksi ini, ya, transaksi yang dinyatakan atau dimasukkan di dalam laporan atau di pencatatan, ya, dalam mata uang lain selain mata uang fungsional. Ya, jadi transaksi yang dinyatakan atau denominasi itu yang tercantum, dinyatakan, ya, dalam mata uang lain selain mata uang fungsional suatu entitas. Ya, ini nanti akan kita pelajari. Bisa juga kita melakukan transaksi disepakati pakai yen, disepakati pakai pound sterling, disepakati pakai dolar. Nah, tetapi pencatatannya tetap harus menggunakan mata uang fungsional. Gitu. Nah, pada tanggal transaksi, ini diatur di FASB, Financial Accounting Standard Board, ya. Nah, ini saya gini kan, Financial Accounting Standard Board Statement nomor 52 mengatur tentang perdagangan luar negeri. Ya, nanti PSAK juga saya masukkan. Yang pertama, pada tanggal transaksi dicatat, ya, pada tanggal transaksi dicatat semua aset, kewajiban atau liabilitas, pendapatan, biaya, keuntungan atau kerugian yang timbul akibat suatu transaksi akan diukur dan dicatat dalam mata uang fungsional entitas yang bersangkutan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Ya, jadi tadi saya contohkan, misal hari ini saya ada transaksi dengan perusahaan yang ada di Amerika, disepakati pakai dolar. Baik itu saya membeli atau menjual, disepakati pakai dolar. Saya mencatatnya, per hari ini saya harus menggunakan mata uang fungsional, walaupun saya menerima dolar, walaupun saya membayar pakai dolar. Ya. Nah, untuk mencantumkan di dalam neraca atau di jurnal sampai nanti neraca pakai mata uang fungsional atau mata uang di negara saya yaitu Indonesia, itu harus dikonversi dengan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Berarti kalau hari ini saya harus lihat nih kurs dolar US dollar dengan rupiah berapa ini. Kalau disepakati saya harus bayar 100 US dollar. Berarti kita rupiahkan berapa? Tadi saya contohnya yang langsung 1 US dollar itu 14.000. Berarti kalau 100 US dollar berarti ada 14.000 kali 100, 1.400.000. Gitu. Ya. Kemudian pada setiap tanggal neraca saldo tercatat yang didominasi dalam mata uang lain selain mata uang fungsional entitas yang bersangkutan akan disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku saat ini. Tadi saya sudah infokan. Kita saat buat laporan keuangan per 31 Desember 2020 misalnya. Kalau di dalam transaksi kita masih memegang ada uang dolar di sana, ya, walaupun di zonanya sudah pakai rupiah, tapi kita masih megang dolar nih. Yang tadi misal saya jual, saya terima uang. Disepakati 100 US dollar. Pada saat saya menjual itu 14.000. Sudah saya masukkan di neraca. Ya, sudah saya masukkan di neraca penjualannya 14.000 kali 100, 1.400.
Tetapi begitu di neraca, ini US dollar ini masih saya pegang. Ya, saya punya kas US dollar. Ya, di neraca nanti harus kita sesuaikan kursnya, ya kursnya. Ya ini kalau berkaitan dengan piutang utang ya. Nanti ada di PSA akan diatur sendiri pos moneter dan non moneter. Berarti kalau saya masih pegang atau piutangnya tadi belum dilunasi dan masih berupa dolar, akan kita sesuaikan sesuai dengan kurs per tanggal 31 Desember 2020. Misal 31 Desember 2020 kursnya itu naik ya 14.200 misalnya. Berarti kan ada selisih 200. Selisih 200-nya itulah nanti akan kita akui sebagai laba atau rugi selisih kurs. Di setiap akhir di FASB, di Financial Accounting Standard Statement 52 mengatur itu harus disesuaikan dengan kurs pada tanggal pajak. Oke, itu dari FASB ya, dari statement FASB. Sekarang kita lihat bagaimana kalau menurut PSAK. PSAK di Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia diatur di PSAK nomor 10. Itu diinformasikan bahwa yang pertama, ini saya ambil poin-poinnya saja. Dalam menyiapkan laporan keuangan suatu entitas, baik entitas yang berdiri sendiri atau entitas dengan kegiatan usaha luar negeri seperti entitas induk ataupun kegiatan usaha luar negeri seperti anak dengan cabang, menentukan mata uang fungsionalnya. Ini mana yang dipakai ini? Kita pakai rupiah, induknya misalnya di Indonesia pakai rupiah, atau mungkin pakai US dollar. Nah, ditentukan dulu. Entitas menjabarkan pos valuta asing dalam mata uang fungsionalnya dan melaporkan pengaruh dari penjabaran tersebut. Melaporkannya penjabaran di catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, PSAK mengizinkan mata uang atau beberapa mata uang selain mata uang fungsional. Jadi kalau saudara lihat ada perseroan terbatas, melaporkannya ada dua jenis rupiahnya, ada rupiah, ada dolar. Berarti ini diperbolehkan ya. Maksudnya bisa juga rupiah dengan yen. Karena mungkin ada cabang yang ada di di negara lain atau bisa dengan mata uang yang lain, boleh diperbolehkan ya sebagai mata uang penyajian entitas pelapor. Kemudian pada pengakuan awal transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jadi pertama diakui dalam mata uang fungsional tadi ditentukan. Kita menentukan mata uang fungsional Indonesia pakai rupiah. Jumlah valuta asing dihitung dalam mata uang fungsional dengan kurs spot. Nah, kurs spot tadi yang sudah saya jelaskan antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi. Nah, itu disesuaikan dengan kurs sudah saya jelaskan tadi. Ya. Pada akhir setiap periode pelaporan, ya, kalau pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Kurs penutup itu kurs pada tanggal neraca. Kemudian kalau pos non moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Tidak perlu disesuaikan dengan kurs pada tanggal pelaporan. Kemudian pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar tersebut diukur dan tidak perlu disesuaikan pada saat kita membuat laporan keuangan. Selisih kurs yang timbul diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya. Lebih khusus pakainya laba atau rugi selisih kurs, nanti pakai akun itu. Aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan dijabarkan menggunakan kurs penutup. Aset sama liabilitas. Ya, jadi yang ada di neraca atau laporan posisi keuangan dijabarkan menggunakan kurs penutup. Ya, atau kurs pada tanggal neraca. Ya. Penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal transaksi. Ya, tidak neraca.
Kemudian seluruh selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Di laporan laba rugi nanti ada penghasilan komprehensif lain. Nah, pos moneter apa tadi? Hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Contoh tadi piutang dan utang jangka panjang. Kalau jangka pendek biasanya sebelum laporan keuangan sudah dilunasi, berarti nggak usah disesuaikan kursnya. Kalau pos non moneter tidak adanya hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Contoh uang muka, goodwill, aset tidak berwujud, persediaan, aset tetap. Nah ini kalau tadi pos non moneter pakainya adalah pada tanggal transaksi kursnya. Tapi kalau pos moneter ya, piutang utang ini berarti ada penyesuaian antara mata uang fungsional dengan pada saat kurs penutup atau saat kita melakukan laporan keuangan atau pada tanggal neraca. Nah, sekarang coba kita melakukan translasi pada kurs spot. Ya. Ini saya contohkan yang pertama, ini contoh dulu nih secara gambaran umum, ya, yaitu perusahaan Amerika Serikat misal mengimpor barang dagangan dari perusahaan di Kanada. Jadi mengimpor. Amerika mengimpor dari Kanada. Ini persis yang ada di bukunya Binns ya. Ketika spot rate atau kurs spotnya untuk setiap dolar Kanada itu 0,70 dolar. Tagihan ya, piutang sebesar 10.000 dolar Kanada dilakukan dalam 30 hari. Kalau ada seperti ini, bagaimana jurnalnya? Ya, kita di pihak di perusahaan Amerika. Berarti karena kita mengimpor, membeli barang, kita pakai inventory atau persediaan barang dagangan. Nah, pada tanggal neraca, pada tanggal transaksi, kurs pada tanggal transaksi 0,70. Berarti kalau tagihannya 10.000 dolar, 10.000 dolar kali dolar Kanada 0,70. Ya, kursnya 0,70. Sehingga inventory di sini kita tulis 7.000 dolar US dollar. Kreditnya adalah utang, yaitu 7.000. Ya, jadi kena tagihan nih, kena utang. Ya. Jadi translasi 10.000 dolar Kanada itu sama kali 0,70 US dollar ya, ya karena spotnya 0,70 US dollar. Ya. Jadi ketemu 7.000. Oke, contohkan lagi. Jika piutang diselesaikan ketika spot rate adalah 0,69, ya. Sebentar, ini, oh maaf, convertible ya utang. Nah, maksudnya jika utang diselesaikan ketika spot rate 0,69, ternyata kursnya ini kalau tadi saat terjadi pembelian kita beli itu kursnya 0,70. Saat kita mau melakukan pembayaran utang itu 0,69. Nah, terus nyatetnya bagaimana nih? Ya, padahal utangnya sudah tercatat di jurnal sebelumnya 7.000 dari 0,70 kali 10.000 US dollar Kanada. Ya, dolar Kanada. Nah, berarti jurnalnya account payable-nya tetap 7.000. Tapi kas yang kita bayarkan, kita kurskan 10.000 kali 0,69 yaitu ketemu 6.900 US dollar. Nah, berarti di sini ada selisih. Nah, selisihnya apa ini? Ternyata kita bayarnya lebih murah karena kursnya turun, ya. Mata uang kita meningkat, menguat, ya. Yang dalam hal ini berarti kita mengakui ada laba selisih kurs atau exchange gain sebesar 100. Nih, ya. Nanti beberapa transaksi seperti itu caranya. Nah, sekarang coba kita lihat, saya contohkan di Indonesia nih, ya. Tapi pembelian dulu, beli. Ya. Yang pertama dari pembelian, ya.
tanggal 2 April 2020, PT Aman adalah sebuah perusahaan di Indonesia membeli barang dagangan secara kredit dari American Company sebesar 140 juta rupiah. Atau kalau di US dollar kan pada saat kurs transaksi, kurs spot untuk US dollar itu 14.000, yaitu ada 10.000 US dollar. Kemudian pada tanggal 31 Desember, ini kita harus melaporkan, ya, laporan keuangan, kita punya utang. Nah, karena utang itu masuk moneter, karena ini melewati dari tanggal ini, kita sesuaikan kurs pada tanggal neraca berapa. Kemudian tanggal 15 Mei 2021, perusahaan melunasi dengan kurs spot. Nah, itu kursnya berbeda lagi, yaitu 14.220. Ya, ini dari soal ini kita bisa membuat jurnal yang tanggal 2 April 2020, karena kita membeli barang dagangan, berarti jurnalnya persediaan barang dagangan, kreditnya utang dagang sebesar 140 juta, yaitu 10.000 kali kursnya 14.000. Kemudian di akhir tahun kita harus melaporkan. Kalau melaporkan katanya utang, kita coba lihat kurs spot USD-nya berapa. 14.150 naik, ya. Naik berarti utang kita semula 150, ternyata kalau pakai kursnya 14.150 menjadi kali 10.000, ya, berarti ada 141.500.000. Berarti ada kenaikan berapa? 1.500.000. Berarti utang kita harus kita tambahkan nih. Utang bertambah di sebelah kredit 1.500.000 bertambah karena kursnya berbeda. Ya, antara kita saat melakukan pembelian dengan di tanggal neraca. Berarti ada rugi selisih kurs. Nah, rugi karena apa? Kita rugi, harusnya utang kita hanya 150 juta. Tapi kursnya naik, maka bebannya kita tambah naik, utang kita bertambah, maka kita rugi. Jadi debitnya rugi selisih kurs, kreditnya utang dagang. Dan pada tanggal 15 Mei 2021, ya ini utang jangka panjang, ini dilunasi. Saat pelunasan, karena sepakatnya kita pakai US dollar, ya, kita bayarnya US dollar, mau tidak mau kita harus beli US dollar. Nah, kita kurskan lagi, ternyata kursnya naik lagi. Ternyata kita kursnya naik lagi, ya, sehingga kas yang kita keluarkan itu 142.200.000. Utang dagang kita yang sudah terekod mulai dari 140 juta, kemudian ada penambahan kurs tadi 1.500.000, itu totalnya 141.500.000. Nah, selisihnya ini ada masih kurang 700, kita akui rugi selisih kurs, ya, sebesar 700. Kenapa rugi? Kursnya naik. Kalau naik kita bayarnya tambah, gitu. Jadi kita rugi, gitu. Ya, ini dari sisi pembelian. Oke, saya contohkan lagi masih di pembelian. Sekarang kalau kursnya turun misalnya, ini kalau kursnya turun, ya, hampir sama contohnya, ya, 10.000 US dollar. Saat kita beli 14.000, 1 US dollarnya 14.000 rupiah. Jadi jurnal tanggal 2 April 2020 sama, persediaan barang dagangan, kreditnya utang dagang 150 juta. Ya. Kemudian tanggal 31 ternyata kursnya turun 13.900. Kalau turun, ya, logikanya kita untung. Utang kita kan hanya 10.000 US dollar. US dollarnya di sini yang pertama kita akui 140 juta, ternyata kursnya ini turun. Berarti kita hanya mengakui utang kita sebetulnya hanya 139 juta. Ya, 13.900 kali 10.000. Berarti kan ada penurunan, berarti kita karena penurunan utang dagang berkurang di sebelah debit, kreditnya kita akui laba selisih kurs 1 juta. Kemudian tanggal 15 Mei saat pelunasan, kita lihat kursnya lagi. Oh, ternyata 13.800. Nah, berarti karena sudah terlanjur utang kita sudah catat sebesar 139, tapi kas yang kita keluarkan sebesar kurs pada tanggal kita pembayaran, ya, yaitu 138 juta. Selisihnya itu kita akui laba selisih kurs 1 juta. Nah, saya contohkan lagi nih, ya.
naik turun ya. Tanggal 2 April sama ya. Tanggal 31 pada saat laporan ternyata kursnya turun 13.900.000 sama dengan tadi, tetapi saat melunasi ternyata naik karena berbagai faktor ya, bisa inflasi ya, daya tarik untuk jual beli ya, peningkatan daya beli itu juga mempengaruhi ya. Kemudian pelunasan utang dengan kurs 13.800 ya. Maaf, di sini ternyata pelunasannya dengan kurs 14.200 ya, maaf ya. Nah, ini kita lihat, wah kalau naik berarti kita rugi, Bu. Kita bayar nih ya, bayarnya harusnya tadi itu kan cuma 139 juta. Tetapi kursnya naik, maka kas yang harus kita keluarkan, kita rupiahkan itu ketemu 152 juta. Ya, debitnya utang ya kita lunasi sebesar yang sudah tercatat mulai dari pembelian, kemudian penyesuaian saat neraca. Nah, karena kita harus bayar 142, selisihnya kita akui rugi selisih kurs sebesar 3 juta. Itu untuk pembelian ya. Oke, saatnya bagaimana kalau kita menjual ya. Ya, ini saya contohnya sama ya. Bagaimana kita menjual dalam valuta asing? Oke. Ini saya contohkan, misalnya perusahaan amanah di Indonesia ini membuat produk mainan anak-anak dipesan oleh dari negara lain, ya perusahaan negara lain. Kita harus ekspor nih, ya dengan nilai invoice atau faktur penjualan ya di invoice-nya itu 20.000 US dollar. Current rate ya nilai kurs saat ini itu 14.000. Transaksi dalam mata uang disepakati pakai dolar Amerika. Nah, jadi jual beli sepakati bayarnya pakai apa? Kemudian kurs spot US dollar pada tanggal 31 Desember 2020 14.200, kemudian 15 Mei saat menerima pelunasan piutang itu 14.100. Nah, sekarang ya. Pada tanggal 2, ini karena kita menjual belum dibayar secara kredit ya, berarti piutang ekspor, kreditnya penjualan ekspor sebesar 20.000 kali kurs saat ini yaitu 14.000. Kemudian tanggal 31 karena kita masih punya piutang belum dibayar dan kita harus membuat laporan keuangan, kita harus menyesuaikan nih ya. Kurs spot untuk US dollar di neraca itu 14.200. 14.200 kalau kali 20.000 itu kan sebanyak 284 juta. Padahal kita menghitung tadi piutangnya ada 280 juta saja. Berarti piutang kita sebetulnya masih kurang 4 juta kalau dilihat dari kurs pada tanggal neraca. Harus kita sesuaikan. Jadi piutang ekspor ya debit tambah piutangnya, kreditnya laba ya, laba selisih kurs. Nah, kenapa laba? Kita jual nggak bayar kan tadi kurs naik kan kita rugi nih, kenapa kita bayar? Sekarang kita terima. Kalau kita terima ada dolar gitu ya, ternyata satu dolar naik nih. Harusnya kita kan menerima hanya 280 juta nih. Ternyata dengan kurs naik piutang kita menjadi 284 juta. Berarti untung. Jadi ada laba selisih kurs 4 juta. Saat pelunasan piutang, maaf ini bukan utang, tapi saat pelunasan piutang ya dengan kurs 14.100. Nah, ini berarti piutangnya ini turun lagi, tadi naik 14.200, turun lagi 14.100, piutangnya tetap sudah tertera 284 juta. Nah, tadi sudah kita tambahkan, kas yang kita keluarkan masih sebesar kurs yang ini saat kita terima saat ini 14.100 ya. Nah, selisihnya itu kita akui rugi selisih kurs. Gitu. Oke, ya. Itu untuk penjualan valuta asing. Nah, itu contoh-contoh dari pembelian, penjualan atau transaksi-transaksi dengan menggunakan mata uang asing. Itu mungkin pertemuan kali ini ya
kita nanti lanjut diskusi lewat WA group ya untuk mata kuliah besok ya. Untuk latihan soal lewat WA group ya, nanti akan video ini tonton, nanti akan saya tanya berbagai soal ya. Saya tunggu keaktifannya ya, keaktifan untuk ini menjawab apa yang kita diskusikan itu. Oke. Nah, untuk mengakhiri perkuliahan ya, mari kita akhiri dengan berdoa, baca doa perkuliahan ya. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwa limuqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wa si'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi di WA group ya dengan melakukan diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.